Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua. Pagi ini coba kita bersama membahas pertanyaan saudara kita ini. Karena di sana kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Selama ini sejak detik-detik akil balik kita selalu diperbudak hawa nafsu. Kita selalu disuruh menyembah hawa nafsu. Jadi seakan-akan badan ini sebagai Tuhan. Tuhan yang merasa bisa berkuasa. Badan ini merasa diri yang wujud. Badan ini merasa diri yang kuasa. Badan ini merasa diri yang punya kehendak, daya upaya dan kekuatan. Seluruhnya bertumpu rojiun kepada badan selama ini. Disitulah alam jahiliyah. Disitulah alam kebatilan, kezaliman di sisi Allah. Meskipun kelihatan di sisi manusia baik, akan tetapi di sisi Allah jahil, dusta. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, terutama akhlak ilahiyah, akhlak kepada Allah, yakni tauhid. Jika akhlak kepada Allah itu bagus, benar, maka pasti akhlak kepada manusia pasti benar. Akan tetapi bila akhlak kepada Allah salah, maka seluruh akhlak kepada manusia itu salah. Jadi puncaknya ada di akhlak ilahiyah, akhlak kepada Allah. Di mana letaknya akhlak kepada Allah itu? Adanya adalah di hati kita sendiri-sendiri. Selama ini hati kita Allahnya tak ada, Allahnya gaib, Allahnya tak wujud. Sedangkan yang wujud adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan seluruh ibadah yang kita lakukan hakikatnya bukan menyembah Allah, akan tetapi menyembah, mengabdi kepada Dajjal laknatullah. Siapa Dajjal laknatullah itu? Ialah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu ini, Dajjal ini sifatnya selalu ingin menjauhkan hamba dari Tuhannya, menjauhkan hamba dari Tuhan pencipta dirinya. Maka dari itu selama ini hawa nafsu selalu ingin menjadi Tuhan. Tidak rela jika ada kekuatan, ada kekuasaan lain selain hawa nafsu itu sendiri. Contoh, ketika kita dulu sebelum kenal Allah ditanya, yang menguasaimu itu Allah apa dirimu? Pasti kita menjawab, seluruhnya yang ada pada diriku itu adalah hidup dan badan ini adalah milikku. Di dalam hati kita praktek hatinya begitu. Tak ada urusan dengan Allah. Karena apa? Karena kita semua dulu buta akan siapa pencipta diri kita. Yang kita tahu hanya Tuhan hawa nafsu kita sendiri. Tuhan badan ini yang selalu kita cintai, selalu kita sayangi, ya badan ini yang kita pertuhankan selama ini. Nah, itulah alam kejahiliaan, alam kebodohan, alam kesesatan. Meskipun kayak-kayaknya badan-badannya ini telah diberagamakan, akan tetapi hati kita masih kufur, hati kita masih menyembah hawa nafsu kita sendiri. Hati kita masih menyembah setan dan iblis daripada menyembah Allah selama ini. Monggo coba direnungkan. Hakikatnya Dajjal itu adalah
Dajjal itu sudah wujud ketika Nabi Adam dahulu diciptakan. Buktinya Nabi Adam selalu diperintah oleh Allah berdoa begini, ya Allah, hindarkanlah aku, jagalah aku dari fitnahnya Dajjal. Lah, jika Allah sudah perintah kayak demikian, berarti Dajjalnya kan sudah ada. Jika Dajjalnya belum datang, jika Dajjalnya itu besok datangnya, mana mungkin Allah perintah berdoa yang demikian? Coba direnungkan. Apakah Allah merintah kepada nabinya dengan perintah doa yang muspro? Jika Dajjalnya datangnya besok, buat apa kita berdoa sekarang? Nah, seperti disebutkan di atas, hindarkan dari fitnahnya Dajjal. Fitnahnya saja sudah datang, berarti Dajjalnya kan sudah datang. Siapa sebenarnya Dajjal ini? Dajjal ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabatnya di saat selesai perang Badar. Ya Nabi, perang ini sangatlah besar. Apakah ada lagi peperangan sebesar ini atau yang lebih besar dari ini? Dawuh Kanjeng Nabi begini, oh, seluruh peperangan yang ada di dunia ini amatlah kecil. Seluruh peperangan fisik, peperangan antar badan yang ada di dunia ini kecil sekali ketimbang dibanding dengan peperangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka peperangan yang paling akbar, peperangan yang paling besar di dunia ini adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu itulah Dajjal. Logonya Dajjal kafaro, kufur, yakni hati selalu mengkufuri nikmat Allah, hati selalu mengkufuri wujud keberadaannya Allah, hati selalu mengkufuri wujud kekuasaannya Allah, hati selalu mengkufuri wujud daya upaya dan kekuatan Allah yang ada di hati kita, di dalam badan kita ini selama ini. Itulah Dajjal. Bukti Dajjal lagi seperti ini. Ketika kita berapa-apa, contoh ketika kita sholat, Kanjeng Nabi sudah membawa syariat dari Allah, syariatullah. Seluruh ibadah harus disertai niat, karena seluruh laku badan ini innamal a'malu binniyah, sertailah dengan niat. Akan tetapi kita selama ini diperintah Rasulullah untuk kembali ke alam akhirat di dalam seluruh niatan ibadah. Di ujung kalimat niatan ibadah ada lillahi ta'ala, lillahi, milik Allah keseluruhannya. Akan tetapi selama ini Dajjal ini tidak mau kalau sholat, yang sholatkan ini Allah, yang mengibadahkan ini Allah, yang memperjalankan badan ini Allah, yang mendudukkan badan ini Allah, yang memandikan badan ini Allah, yang memakankan badan ini Allah, yang meminumkan badan ini Allah, yang merokok dan mengopikan badan ini Allah. Hawa nafsu tidak ridho, tidak ikhlas, tidak rela bila kekuasaan, seluruh kekuasaan yang ada di badan ini dikembalikan kepada Allah. Buktinya selama ini kita selalu mengaku-ngaku bahwa yang sholat itu hamba, yang sholat itu badan, yang beribadah itu badan kita, yang makan itu badan kita, yang minum itu badan kita. Seluruhnya kembali kepada li nafsi, milikku hamba, bukan lillahi ta'ala. Praktek hati kita selama ini, itulah yang dimaksud Dajjal laknatullah yang kufur. Semoga kita bisa memahami. Bismillah.
kebanyakan mayoritas manusia memandang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontoh ibadahnya Nabi ketika Nabi sudah sukses diangkat menjadi Nabi, yakni selalu memandang dohirnya saja. Sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Tapi kita selama ini selalu memandang lakunya dohir, laku berdiri, rukuk dan sujudnya lahir, jasad. Akan tetapi kita luput mempelajari, kita luput mengikuti Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sebelum menjadi Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi bertapa, berkholwat, berzuhud dari umur 25 tahun ketika setelah menikah dengan Siti Khadijah sampai umur 40 tahun. 15 tahun lamanya setiap malam berada di Gua Hira. Tujuannya untuk apa? Di Gua Hira bukan untuk leyeh-leyeh, Mas Bro. Di Gua Hira itu Kanjeng Nabi mencari hakikat jati dirinya. Siapa sih jati diriku ini? Siapa sih jati diri Tuhanku ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa hakikat diri manusianya, yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak berkehendak, yang tak melihat, yang tak mendengar, dan yang tak bisa berkalam apa-apa itu, maka setelah mengenal hakikat jati dirinya, maka nyatalah wujud Tuhannya. Ketika kehambaannya sirna, ketika kehambaannya hancur, ketika dajjalnya kalah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan syariat dulu, akan tetapi hakikat makrifat dulu, baru syariat. Ketika Kanjeng Nabi menjadi Rasul, barulah turun perintah sholat syariat. Akan tetapi sebelum Kanjeng Nabi menjadi Rasul, Kanjeng Nabi sudah mencari hakikat dan makrifat. Di ajaran kita selama ini mayoritas manusia kan kebalik. Syariat dulu dibanyak-banyakkan sehingga hakikat makrifatnya tambah kalah. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita menguasai ilmu syariat, maka semakin teballah juga diri kita kepada Allah. Semakin tebal hijabnya, karena dajjalnya semakin besar. Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya punya ilmu syariat, akan tetapi dajjalnya ini bertambah besar. Contoh demikian, kata Allah begini, jika ada ustadz, setannya ya ustadz. Jika ada kiai, setannya ya kiai. Jika ada habaib, badannya, setannya juga habaib. Maka hakikatnya dialah setan itu sendiri. Ketika di dalam hati kita yang muncul, yang wujud, yang berkuasa, yang berdaya upaya, dan yang mempunyai kekuatan adalah badan kita, Abdul Halim, yang menguasai jagatnya badan ini. Itulah yang dinamakan setan, itulah dajjal. Seluruh setan dan dajjal itu kan pasti mengkufuri Allah sebagai pencipta dirinya. Karena setan dan dajjal itu selamanya akan menyesatkan anak cucu Adam dari Tuhannya. Nah, saat ini sampailah kita menginjak kepada pertanyaan saudaraku ini. Siapa sih Isa Al-Masih dan Al-Mahdi itu? Isa dan Al-Mahdi itu adalah kiasan saja. Hakikatnya adalah hakikat ilmu hakikat dan makrifat. Ketika hamba sudah sadar akan kekufuran dirinya, ketika hamba sudah sadar akan kebodohan, akan perbudakan selama ini oleh hawa nafsunya,
maka berangkatlah sang hamba mencari hakikat jati dirinya dengan mencari ilmu hakikat dan makrifat. Yang bisa mengalahkan syariat itu adalah hakikat dan makrifat. Selama ini kan syariatnya menang di hati kita. Nah, yang bisa mengalahkan setan, iblis dan dajjal itu adalah Isa dan Al-Mahdi, yakni hakikat dan makrifat. Raihlah ilmu hakikat dan makrifat. Kapan datangnya Isa dan Al-Mahdi itu di dalam hati kita? Ketika kita sudah menyadari bahwa diri ini selama ini selalu kufur kepada Allah, maka raihlah ilmu hakikat dan makrifat. Itulah yang akan memerangi Dajjal yang selama ini membuat salib-salib yang banyak sekali di hati. Contohnya salibnya begini. Salibnya adalah badan kita sendiri. Kita selalu mempercayai, meyakini, mengiktikadkan bahwa badan inilah yang berkuasa atas segala apapun. Contoh, badanlah yang sholat. Contoh, badanlah yang menaiki kendaraan. Contoh, badanlah yang bisa bekerja. Contoh, badanlah yang bisa meraih dunia. Itulah badan yang kita tuhankan selama ini. Itulah dajjalnya. Matanya satu. Apa bukti matanya satu? Hati dan mata lahirnya tertuju kepada yang satu, yakni cinta dunia, yakni hubbud dunya. Seluruh ibadahnya hanya demi makhluk, bukan demi Allah. Contoh, ibadah demi pahala, ibadah demi surga, ibadah demi tercapainya cita-cita dunia. Seluruh ibadah kita selama ini menyembah dunia, bukan menyembah Allah. Itulah yang harus diperangi sekarang ini. Makanya belajar di grup ini hakikat dan makrifatnya. Sudah diterangkan kemarin hakikat itu apa, makrifat itu apa, syariat itu apa, toreko itu apa kemarin. Nah, hakikat Isa Al-Mahdi, Isa dan Al-Mahdi itu ya ilmu hakikat dan makrifat itu yang akan menumbangkan syariatun nas. Selama ini kita menilai bahwa yang syariat itu badan. Akan tetapi Kanjeng Nabi bukan membawa syariat itu. Kanjeng Nabi membawa syariatullah, syariatnya Allah yang seluruhnya dikembalikan kepada Allah, bukan dikembalikan kepada badan, bukan dikembalikan kepada manusianya. Coba direnungkan sahabatku. Bila akhlak kita selama ini di dalam hidup dan di dalam seluruh ibadah sejak datangnya akil baligh sampai setua ini, akhlaknya kepada Allah kufur, kira-kira seluruh ibadah kita itu diterima apa tidak oleh Allah? Sampai apa tidak di sisi Allah? Kan tidak. Selama ini seluruh ibadah kita terbakar di dalam annar, di dalam neraka, di dalam hawa nafsu kita sendiri, dimakan oleh hawa nafsu kita sendiri demi hanya kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Nah, sekarang Anda baru tahu. Sementara orang-orang di luar sana, ustadz, kiai, habaib belum tahu nasib seluruh ibadahnya diterima atau tidak kepada Allah. Akan tetapi Anda semua sekarang sudah tahu nasib seluruh ibadah Anda itu bagaimana nasibnya. Kan tertolak semua, zong. Karena yang berkuasa di dalam badan ini adalah hawa nafsu.
Sekarang nyatalah bahwa amal ibadah Anda yang dulu-dulu itu habis terbakar oleh hawa nafsu, dibakar di neraka. Apa sih neraka di sisi Allah itu? Bukan neraka di sisi manusia. Kata manusia neraka itu kayak api-apinya dunia, kayu bakar, besi bakar, timah bakar. Bukan itu neraka di sisi Allah. Neraka di sisi Allah itu yang tahu hanya Allah. Apa maksud neraka di sisi Allah itu? Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa neraka di sisi Allah itu bahan bakarnya adalah manusia dan hati yang keras, yang melebihi kerasnya batu, yakni hati yang kufur akan Tuhannya, hati yang tidak mengenal Tuhan pencipta dirinya, hati yang buta akan kekuasaan Tuhan atas badan ini. Itulah bahan bakarnya neraka. Kapan itu adanya? Besok atau sekarang? Silahkan direnungkan sendiri. Nah, saat ini hidup kembali kepada Allah. Inna lillahi, dariku yang suci, wa inna ilaihi roji'un, dan akan kembali pulang kepadaku yang suci. Hidup kembali esa, dan badan kembali kepada hakikat jati dirinya. Di mana? Yakni tanah. Dulu dari tanah, kembali kepada tanah. Jika badan dan hati sudah tiada bagi kita, nanti setelah matinya badan, apakah nerakanya masih ada? Apakah nerakanya membara-bara? Kan bahan bakarnya tidak ada. Apakah mungkin neraka itu hidup, menyala-nyala, sedangkan bahan bakarnya tidak ada? Coba dipikirkan, direnungkan, ditafakuri di dalam hati. Bila sementara mayoritas manusia, sementara cerita dongeng yang ada di syariat mengatakan Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi itu besok datang di akhir zaman yang akan memerangi Dajjal. Tugas-tugasnya Isa dan Al-Mahdi pertama akan mematah-matahkan salib. Berarti kalau zahir besok datangnya Nabi Isa dan Al-Mahdi, mereka akan masuk kepada gereja-gereja, mencari kayu salib dan mematah-matahkan kayu-kayu salib itu. Coba dipikirkan, apa memang begitu? Apakah itu pemahaman yang kayak demikian? Apa tidak melecehkan derajat Nabi Isa dan Al-Mahdi? Masa Nabi diutus hanya masuk gereja-gereja demi mematah-matahkan salib yang dari kayu itu? Kan itu pelecehan. Masa tugasnya kan Nabi Isa hanya untuk itu? Yang kedua, membunuh babi dan celeng. Intinya membunuh sifat hayawan-hayawan yang ada di diri manusia. Bukan celeng dan babi secara syariat. Buat apa Nabi hanya membunuh makhluk? Kan tidak masuk akal. Dan yang ketiga, tugasnya Isa dan Al-Mahdi membebaskan pajak-pajak. Bukan pajak dohir seperti sekarang ini yang dibebaskan. Maksudnya membebaskan pajak-pajak itu pajaknya hati. Selama ini kan kita beribadah ditukar dengan pajak. Beribadah mengharap pahala. Beribadah mengharap surga. Beribadah mengharap cita-cita yang terkabul. Beribadah mengharap terkabulnya semua doa-doa. Itu kan namanya memajeki Allah. Itulah tugas-tugas Nabi Isa. Apa? Ya ilmu hakikat dan makrifat itulah. Isa dan Al-Mahdi sejatinya, sesungguhnya dan hakikatnya. Bukan seperti cerita-cerita yang di mayoritas manusia. Yang secara dohir itu. Hakikatnya demikian.
contoh Nabi Isa dan Imam Mahdi mematah-matahkan salib itu adalah salib badan ini akan dipatahkan, dihancurkan. Salib yang hawa nafsu penguasa badan ini dihancurkan, dipatah-patahkan oleh Isa dan Al-Mahdi. Kekuasaan hawa nafsu itulah salib yang akan dipatahkan, dikembalikan kepada kekuasaan Allah. Wujud manusianya di hati akan dipatahkan oleh Imam Mahdi dan Isa Isa dengan cara digoibkan, dihancur leburkan di dalam diri. Itulah salib-salib, maksud salib-salib yang dipatah-patahkan oleh Isa dan Al-Mahdi. Sejatinya hakikatnya begitu yang diceritakan oleh Allah, bukan yang seperti syariat selama ini yang kita pahami. Semoga bisa diterima di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.